warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pelajaran kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Wah, semuanya tampaknya lagi loyo dan lesu ya. Apakah semuanya belum makan nih? Oh sudah mah. Oke bagus. Biar menambah semangat kalian dalam pelajaran hari ini, Bapak mempunyai yel nih. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab semuanya dengan gerakan ya. Pagi-pagi luar biasa. Oke baik. Bapak tanya, selamat pagi. Oke bagus semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke baik, semua sudah semangat ya. Baik. Bapak ingin bertanya nih, bagaimana keadaan anak-anak Bapak semua? Oke bagus, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Apakah tadi ada yang datang terlambat? Oh ada. Kenapa Dino terlambat? Oh lambat bangunnya. Oke, gak apa-apa. Besok lain kali Dino bangunnya lebih cepat ya, lebih awal ya. Apakah Dino tadi sholat subuh? Wah, enggak juga ya. Makanya Dino besok kalau tidurnya tuh malamnya lebih cepat. Oke? Agar bangun paginya lebih awal, lebih cepat. Oke, bagus. Nah, berarti semuanya hadir semua ya. Perlu apa absen? Nah, oke, baik, nggak perlu ya karena semuanya sudah hadir semuanya. Oke, baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 2. Buka halaman bab 2-nya, halaman 27. Judul babnya yaitu di bawah atap. Baik, sebelum kita mempelajari pada bab 2 ini, Bapak ingin menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu anak-anak atau siswa-siswi Bapak dapat memahami isi teks yang Bapak bacakan nanti. Yang kedua, mengenali dan menggunakan awalan me sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Dan yang terakhir yaitu mencari informasi dan mempresentasikannya. Oke, bagus. Baik. Sebelum kita memasuki bab 2 ini, pelajaran bab 2, Bapak ingin bertanya nih untuk menghubungkan pembelajaran kita pada bab pertama, yaitu mengenai aku sudah besar. Apa saja kemarin yang mempelajari aku sudah besar tuh? Mengenai apa? Oke, bagus, mengenai hidup lebih mandiri. Terus semakin bertambah umur semakin bertambah besar. Bagus. Baik, Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak Bapak. Sebelum ke sekolah tadi, siapa yang menyiapkan pakaian dan mengenakan sepatu kepada anak Bapak? Sebelum kali ke sekolah tadi, siapa? Oke, coba Edo, Bapak tanya. Siapa yang menyiapkan pakaian dan memakaikan sepatu kepada Edo sebelum ke sekolah tadi? Ibunya? Oh, bagus. Jadi Edo tadi ke sekolah yang menyiapkan pakaiannya dan mengenakan sepatunya adalah ibunya. Oke, selanjutnya Desi. Bapak tanya, siapa yang menyiapkan pakaian dan mengenakan sepatu saat Desi mau ke sekolah tadi? Oh, Desi mengenakan semua sendiri ya, menyiapkan sendiri. Bagus Desi. Berarti Desi sudah mandiri. Untuk anak-anak Bapak semua, alangkah baiknya saat mengenakan sepatu, menggunakan pakaian, menyiapkan pakaian, mulailah berlatih untuk lebih mandiri. Agar apa? Agar anak-anak Bapak dapat membantu meringankan beban tugas orang tua kalian di rumah. Oke. Nah, maka dari itu anak-anak Bapak harus lebih mandiri. Oke. Siap semuanya hidup mandiri? Oke, bagus. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya nih. Sebelum Bapak membacakan cerita di bab 2 ini. Apakah anak-anak Bapak memiliki hewan peliharaan di rumah?
sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang, Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Melon tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Melon segera kabur dan masuk ke rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya, Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Sure, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu, di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tior. Tiba-tiba, jangan! Kemarin sudah, tanaman ini bisa mati kalau sering disiram air, kata Kak Tior. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, Kak Tior menjelaskan. Sukulen? Aku baru tahu. Tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor baru tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tior bermarga Siregar, mengikuti marga Bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tior tertawa. Bukan begitu. Tanaman namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa seru. Juga seandainya tanaman juga punya suku, ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Melon mengendus-endus? Tigor berpikir. Hei, namamu juga Len. Len. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Oke, baik. Setelah Bapak membaca cerita tadi, Bapak mempunyai pertanyaan. Oke, sebelum itu, buka buku latihannya sama keluarkan pensil atau penanya. Sudah semuanya? Oke, silakan anak-anak Bapak tutup buku paketnya. Oke, tutup buku paket semuanya. Bapak akan membacakan soal dari cerita tersebut untuk melatih pemahaman kalian mengenai cerita
Tigor. Apa nama suku nama marga mereka? Nomor 9. Nomor 9 semuanya. Mengapa Tigor mengira melon ada hubungannya dengan tanaman kakio? Coba ulang. Oke, ulang. Dengar baik-baik semuanya. Mengapa Tigor mengira melon ada hubungannya dengan tanaman kakio? Nah, siapa melon tadi? Nah, pasti ingat. Soal nomor 10. Jelaskan. Nah, coba kalian jelaskan. Apa yang dimaksud Tigor untuk melon? Aku ulangi lagi. Jelaskan apa yang dilakukan Tigor untuk melon. Dalam cerita tadi ya, dalam cerita kepala suku Glen. Oke, baik. Semuanya, silahkan dijawab pertanyaannya tanpa membuka buku paketnya untuk melatih pemahaman kalian dalam menyimak cerita yang Bapak bacakan tadi. Oke, baik. Semuanya silahkan bekerja. Tidak ada yang bersuara ya. Bagi yang tidak paham, bisa tanyakan ke Bapak. Oke, silakan semuanya. Oke, bagus semua anak-anak. Semua sudah mengumpulkan tugas-tugasnya pada hari ini. Baik, berarti kalian semua sudah paham mengenai cara memahami sebuah cerita yang Bapak bacakan. Oke, baik semuanya. Nah, buka halaman 31. Oke, anak-anak, buka halaman 31 pada buku paketnya. Ini untuk tugas rumah. Baik, ini untuk tugas rumah PR bagi kalian untuk pembelajaran besok. Nah, tugasnya adalah di situ di sebuah cerita kepala suku Len itu ada sebuah kosakata, yang mana kosakata ini pasti kalian semua tidak memahami artinya, ya kan? Nah, maka dari itu coba nanti sekali di rumah bekerja sama dengan orang tua mencari makna dari kosakata yang ada di soal tersebut. Nah, setelah itu kalian buat tabel seperti ini. Nanti kalian buat kosakata dan maknanya atau artinya. Oke? Baik semuanya, jelas semuanya. Dibuat tabel. Tabel pertama kosakata, tabel kedua itu makna dari kosakata tuh. Setelah itu nanti kalian kumpulkan pada hari Rabu besok. Baik semuanya, cukup sekian pembelajaran